Yoho, membicarakan mengenai One Piece memang tidak ada habisnya. Ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita penasaran terhadap manga ini. Seperti contohnya adalah mengenai senjata kuno. Dan pada arc Wano Kuni ini, kita mendapat sesuatu yang mengejutkan bahwa Kaido dan Big Mom berniat untuk mendapatkan One Piece. Mereka berniat untuk menguasai dunia dan langkah mereka untuk menguasai dunia adalah dengan mendapatkan senjata terkuat di dunia, yakni senjata kuno. Sehingga hal yang akan kita bicarakan adalah mengenai sebenarnya senjata kuno seperti apa yang diincar oleh orang-orang seperti Kaido. Jadi, selamat datang di Mega Teori di Openime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Senjata kuno sudah disinggung sejak arc Alabasta. Senjata kuno pertama yang disinggung adalah senjata kuno Pluton. Konon katanya, Pluton adalah sebuah kapal perang yang mampu menghancurkan pulau dalam sekali tembak. Ini merupakan sesuatu yang gila. Mengingat, angkatan laut saja untuk menghancurkan sebuah pulau mereka memerlukan Buster Call, yang mana hal ini membutuhkan kapal perang berukuran besar yang jumlahnya banyak. Peran senjata kuno tambah nilainya ketika Eiichiro Oda menceritakan masa lalu Robin. Dari percakapan Profesor Clover dan pihak pemerintah dunia itu, membuat kita semakin penasaran. Sebenarnya, apa sih senjata kuno itu? Dan kira-kira seberapa pentingnya peran senjata kuno dalam dunia One Piece? Karena jujur saja, bagi kami sendiri, dengan orang-orang yang ada sekarang, dengan kapal-kapal yang ada sekarang, dengan senjata-senjata sekarang, Eiichiro Oda sudah bisa membuat sebuah manga yang serunya luar biasa. Apalagi jika Oda menambahkan peran senjata kuno ke dalam peperangan dunia One Piece. Akan seseru apa perang tersebut? Kita juga sekarang masih belum tahu mengenai produk seperti apa yang dibuatkan oleh SSG, yang konon katanya bisa menyaingi kekuatan para Shichibukai. Semoga saja di masa depan pemerintah dunia memiliki kekuatan untuk menyaingi kekuatan senjata kuno, karena akan sangat easy win jika antagonis tidak memiliki counter dari senjata kuno. Oke, mari kita kembali. Eiichiro Oda sangat menyukai angka 3. Ia menggunakan konsep angka 3 dalam banyak hal, seperti 3 senjata kuno, 3 admiral, 3 petinggi Kaido, dan masih banyak lagi. Untuk senjata kuno Uranus, kita masih belum mengetahui apapun mengenai Uranus. Kita hanya memiliki pengetahuan dari dunia nyata mengenai Uranus. Ada yang mengatakan bahwa Momonosuke adalah Uranus, karena Momonosuke memiliki kekuatan yang sangat mirip dengan Poseidon, yakni Shirahoshi, yang mana Shirahoshi mampu memerintahkan makhluk laut dan Momonosuke mampu memerintahkan Zunisa. Tapi kami sebagai pembaca akan sedikit kecewa jika Momonosuke ternyata adalah Uranus, karena konsep senjata kuno yang berbentuk manusia sudah diimplementasikan pada Shirahoshi. Jika Pluton adalah sebuah kapal yang artinya kita bisa mengendarainya, maka ekspektasi kami Uranus seharusnya adalah sebuah senjata yang memang bisa digenggam dan digunakan. Nico Robin adalah karakter yang memiliki banyak pengetahuan mengenai Pluton, karena dulunya ia bekerja untuk Crocodile, yang mana di arc Alabasta, Crocodile mengincar senjata kuno Pluton. Selain Robin, ada satu karakter lagi yang mengetahui mengenai Pluton, yakni Franky. Dan kedua karakter ini, antara Robin dan Franky, dalam Color Spirit, Eiichiro Oda sering menggambar kebersamaan mereka. Bahkan di Color Spirit chapter terbaru, yakni chapter 987, kita melihat Robin yang memegang dagu milik Franky. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin Robin diincar oleh Kaido? Kami pikir baik Kaido maupun Big Mom memiliki pemikiran yang lebih maju dibandingkan Crocodile, karena Big Mom sendiri memiliki anak yang termasuk ke dalam ras mata 3. Dan dalam arc Whole Cake Island, disinggung dari mulut Big Mom sendiri bahwa ras mata 3 mampu membaca poneglyph. Senjata kuno Pluton memang berpotensi untuk dimunculkan dalam arc ini. Namun, ada satu senjata kuno lagi yang mana hubungannya dengan arc Wano Kuni sangatlah kuat, yakni senjata kuno Poseidon. Pada arc Fishman Island, ada satu karakter sampingan yang bernama Karibo. Jika nakama masih ingat, Karibo adalah karakter yang menguping hampir seluruh percakapan penting yang dibicarakan oleh kelompok Kurutobi Jerami, termasuk pembicaraan mengenai senjata kuno Poseidon, tepatnya ketika Robin berbicara dengan Raja Neptune. Dan pada chapter 652, Karibo berkata bahwa jika ia akan memberitahu rahasia mengenai Putri Shirahoshi, yang mana ia adalah Poseidon pada orang itu. Dan sudah sering dibicarakan dalam forum luar negeri, sebenarnya siapa orang yang dimaksud oleh Karibo pada chapter 652 ini. Sekarang, mari kita cek historinya.
Karibo adalah karakter sampingan yang mendapat jatah cover story yang menurut kami terlalu banyak. Isi cover story Karibo adalah cerita di mana pada akhirnya ia ditangkap oleh X-Drake yang karena itulah ia saat ini ada di Wano Kuni. Dan bukanlah itulah hal menariknya. Karibo mengetahui mengenai senjata kuno Poseidon. Karibo ikut hadir dalam arc Fishman Island. Lalu Karibo sendiri sekarang ada di Wano Kuni dengan ia yang memiliki pengetahuan tentang Poseidon di dalam kepalanya. Dan di arc Fishman Island, kita mengetahui bahwa terdapat kapal yang bernama Noah, sebuah kapal yang memang dibuat untuk ditarik oleh para Sea King. Pada chapter 648, para Sea King ini bertanya-tanya, apakah kapal ini masih bisa diperbaiki? Siapa yang tahu? Kita hanya bisa berharap skill atau kemampuan dari klan itu. Namun, zaman telah berubah. Sekarang, lagi-lagi kita mendapat pertanyaan, klan manakah yang disinggung oleh para Sea King ini? Untuk sekarang, jawaban terbaik yang kita miliki adalah klan Kozuki, atau setidaknya orang-orang yang ada di Wano Kuni. Klan Kozuki merupakan klan yang gila-gilaan, karena bagaimana tidak, mereka mampu membuat sebuah batu yang sampai sekarang tidak bisa dihancurkan. Sebuah batu yang kita sebut-sebut sebagai batu poneglyph. Mereka memiliki keterampilan yang lumayan, atau bisa jadi juga yang membangun Noah bukanlah klan Kozuki, melainkan klan Shimotsuki. Mengingat dalam cerita ini dikatakan oleh Tenguyama Hitetsu bahwa Shimotsuki Kozaburo meninggalkan Wano Kuni 50 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih belum ada yang tahu alasan dibalik keluarnya Shimotsuki Kozaburo dari pulau Wano Kuni. Jika mereka meninggalkan Wano Kuni, itu artinya mereka menggunakan kapal. Dan pertanyaannya, siapa yang membuat kapal untuk Shimotsuki Kozaburo? Lalu, pada kerajaan yang dimiliki oleh para manusia ikan, terdapat sebuah patung naga. Dan di arc Wano Kuni, jauh-jauh hari sebelum Oda memunculkan Kaido yang berkekuatan buah setan Zoa Naga itu, Eiichiro Oda sudah sejak dulu menyinggung bahwa Wano Kuni berkaitan dengan naga, seperti cerita Ryuma yang pernah menebas naga. Dan sekarang Wano Kuni sedang dijajah oleh seorang bajak laut yang memakan buah setan Zoa Naga. Apakah ini merupakan sebuah petunjuk bahwa Karibo akan menjual informasi tentang Poseidon pada Kaido? Ya, poinnya adalah ada banyak hubungan antara arc Wano Kuni dengan arc Fishman Island, terutama mengenai Noah dan klan Kozuki yang merupakan klan yang memiliki keterampilan yang lumayan. Kemudian mengenai Karibo yang mengetahui informasi tentang senjata kuno Poseidon, dan Kaido serta Big Mom yang sekarang mengincar senjata kuno. Sehingga sekarang yang patut dipertanyakan adalah, jika memang Kaido memiliki salah satu dari senjata pemusnah massal itu, apa yang akan Kaido lakukan? Apakah Kaido belajar dari masa lalunya ketika masih di bajak laut Rocks? Karena di masa lalu, bajak laut Rocks dihentikan oleh Roger dan Garp. Tapi dari situ apakah Kaido belajar bahwa untuk mengalahkan pemerintah dunia, Kaido membutuhkan senjata kuno? Bisa jadi. Mungkin memang kemunculan mode sulong dari warga suku Ming barulah pemanasan dari betapa serunya peperangan di Wano Kuni. Karena bisa saja Eiichiro Oda sudah bersiap-siap untuk menunjukkan wujud dan kegunaan dari salah satu senjata kuno. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo Goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.